bicara microgreen, saya sebenarnya sudah tahu ya cukup lama hal ini, tapi saya tidak ada waktu untuk belajar dan membuat. Nah, pas ada satu waktu saya ngobrol dengan Uncle Edi, ya tanya-tanya masalah microgreen. Kemudian Uncle karena saya tahu Uncle ada buat waktu itu ya. Gayung bersambut. Jadi Uncle bilang, oh ini ada nih, saya ada kenal nih, Koko Andi yang pakar microgreen katanya. Nah, dari situlah kita rencana membuat webinar ini. Nah, tapi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada Susyong Suceng ya, karena beliaulah yang meminjamkan kita Zoom untuk ini. Karena kapasitas saya sih biasanya hanya 100. Ini kita udah tembus hampir 200. Luar biasa ya. Ini teman-teman yang semangat untuk belajar, mau belajar microgreen ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, di saat pandemi COVID ini, asupan nutrisi dan makanan sehat serta pola hidup sehat itu adalah sangat penting. Jadi dengan belajar membuat microgreen, maka diharapkan selain kita bisa menghasilkan sayur yang penuh nutrisi. Katanya, saya dengar ya, ini nutrisi microgreen ini 5 kali lipat nih, lebih daripada sayuran biasa. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan sayuran organik, karena kan kita buat sendiri gitu loh. Dan tentunya ini irit biaya, ya, irit biaya uang sayur ya, karena kan kita udah buat sendiri. Ya, oke. Jadi untuk hemat waktu, saya perkenalkan dengan Uncle Edi, ya ini dan moderator kita ini Koko Andi ya sebagai narasumber. Waktu dan tempatnya saya persilakan Uncle. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Wah, ini banyak banget ini. Oke, untuk media tanam, jika memakai tisu berbahaya tidak kok? Karena tisu biasanya ada zat pemutihnya. Kemudian, Ko Andi, kita dua-dua pertanyaannya, Ko Andi ya. Dua-dua pertanyaan dijawab. Ko Andi, apakah AB mix itu natural atau kimia? Silakan Ko. Media tanam untuk tisu pro kontra ya sebenarnya ya. Kalau ada beberapa benih yang memang kita butuh si tisu, karena tisu ini bisa mengikat dia punya kulit benihnya biar nggak ikut keangkat. Karena ada benih yang memang bandel, kulit benihnya ikut ke atas gitu loh, masih nempel sama daunnya, daun kotiledonnya. Nah itu kita butuh tisu. Kalau memang dirasa ada bahan kimia zat pemutihnya, ya kita bisa pakai media lain, contohnya mungkin kapas atau kain, atau ya kalau mau tanpa media juga lebih better sih sebenarnya. Cuman ya nanti begitu kita mau panen, itu copotin kulit benihnya itu PR jadinya. Kita harus spray mist, spray halus, kabut, tunggu beberapa menit, baru nanti kita cabutin satu-satu gitu loh, pakai tangan. Nah itu PR. Oke, saya lanjut ke yang kedua ya. B-mix itu sebenarnya nutrisi untuk hidroponik dan kita nggak pakai di microgreen. Kalau dibilang kimia, yes, itu memang dari unsur makro dan mikro yang dipakai untuk si tanaman. Tapi tanaman itu makannya nggak kayak kita makan langsung. Makan pakai sendok langsung masuk, nggak kayak gitu cara makan tanaman. Tanaman makan unsur ion-ionnya. Jadi sudah dirubah dulu sama dia. Nggak langsung belegedok pluk masuk gitu kalsium, enggak. Jadi dia ada caranya dia untuk merubah si AB mix ini berupa ion gitu loh. Nah, mereka cara makannya gitu. Tapi itu di hidroponik ya, microgreen kita nggak pakai. Bisa dilanjut Uncle Edi? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Hera. Apakah ada perlakuan khusus penggunaan metan kokopit yang kita beli dari toko pertanian? Dan apakah bisa digunakan kembali untuk tanam ulang? Kemudian dari Ibu Linda, apakah bisa tanam di ruang ber-AC? Oke, Bu Hera, kokopit itu sebenarnya kalau kita beli karungan yang di toko pertanian, itu kita perlu cuci lagi. Dan kita perlu jemur. Jadi begitu kita sudah cuci, jemur kering, baru kita bisa pakai.
Nah, kalau saya pribadi, saya pakai namanya CocoBlock. CocoBlock itu jadi kokopit yang sudah dikeringkan dan dipres besar, dia kayak batako gitu loh, kayak bata putih buat bangun rumah segede gitu. Nah, itu kita tinggal taruh di kontainer, kurang lebih 65 liter, kita isi air aja. Nanti dia ngembang sendiri dan itu siap pakai. Karena kadar elektrolitnya itu kecil sekali. Jadi sangat baik gitu loh, sangat aman untuk langsung dipakai instan. Nah, kokopit itu juga bisa dipakai berulang kali dengan catatan kita jemur kering dulu. Karena waktu kita panen dengan kokopit kan nggak mungkin tuh kita cabut akarnya. Kalau mau cabut akarnya ya boleh juga, tapi ya balik lagi itu PR juga. Nanti kita harus bersihin akarnya. Kalau biasanya saya pakai kokopit itu fresh cut, jadi panennya digunting. Dan akarnya itu ya ditinggal di dalam kokopitnya. Kalau mau dipakai, kita sebar dulu, pakai nampan gitu kan. Nanti dijemur kering, baru kita pakai lagi. Yang kedua, tadi apa ya Uncle Edi ya? Yang kedua bisa ditanam di ruang ber-AC. Oh, ruang ber-AC bisa. Bisa banget. Justru paling bagus sebenarnya microgreen itu indoor, pakai AC, suhunya kita kontrol. 16 sampai 26 derajat. Itu panennya luar biasa bagus. Baik. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Susi. Apakah benih microgreen ini sama dengan benih sayur yang biasa ditanam di lahan? Kemudian ini dari Pak Jani atau Ibu Jani, mohon maaf ya kalau salah sebut. Selamat malam semuanya, mau tanya apakah tanaman apa saja yang tidak perlu media tanam? Jadi contoh-contoh tanaman yang tidak perlu media tanam. Beliau baru saja coba tanam tauge. Nah, silakan Ko. Benih kita bisa pakai apa saja. Tapi ya kita harus pilih yang better organik. Jadi sebenarnya tadi udah dibahas juga sih ya pas di PDF, dan itu ya kita cari yang organik sih. Atau kalau mau yang benih yang buatan pabrik yang ada merek, kita beli yang F1, itu langsung turunan pertama. F1 itu maksudnya jadi gini, waktu si petaninya ini panen benih, mau swasembada benih, dia panen benih, dia ambil, dikeringin, langsung di-repack, dipak-pakin gitu loh. Jadi nggak masuk ke proses pabrik, nggak ada semprot fungisida. Dan itu ciri khas indukannya, itu semua keluar di F1. Kalau kita tanam F1, itu bisa sampai F5. Jadi kita bisa swasembada benih juga. Kita bisa bikin benih untuk diri kita sendiri sampai 5 keturunan F5. Nah, yang berbahaya itu adalah yang hibrida. Hibrida itu biasanya sudah semuanya kena fungisida. Itu sudah disemprot dan itu sistemik gitu loh. Sistemik, sorry. Itu udah sampai masuk ke dalam metabolismenya si tanaman sampai 2 minggu dia tumbuh. Makanya nggak bisa buat microgreen. Kalau kita coba makan sekali 2 kali ya nggak ada apa-apa, tapi efek jangka panjangnya kita belum tahu sampai sana. Tanaman tanpa media tanam ya. Iya. Semuanya bisa. Jadi kita bisa akalin. Paling gampang kan sebenarnya kan benih besar, kayak kacang hijau, kangkung, sunflower, wheatgrass, itu bisa pakai trimicrogreen. Kalau yang benih kecil, kita bisa akalin dengan kain strimin atau kawat nyamuk atau kasa buat perban, itu kita bisa akalin pakai itu. Itu sama tanpa media tanam. Saya pernah coba wijen hitam itu pakai kain strimin, itu luar biasa bagus. Cuman effort buat ngerjainnya, kita harus spray dia sehari bisa 3 kali. Karena kalau nggak ada media tanam kan otomatis tidak basah dan lembab kan akarnya. Kita harus bikin si benihnya ini tetap basah. Mau nggak mau 4-5 jam liatin spray-spray, 4-5 jam liatin spray-spray. Nah, itu PR-nya di situ kalau tanpa media tanam untuk benih kecil. Boleh dilanjut, Uncle Edi? Ini ada di awal-awal ada yang direct message ke saya, tapi saya udah arahkan untuk di everyone ya, supaya semua bisa lihat. Ini ada Ibu Pia, saya suka minum water kefir ya. Kok Andi tahu water kefir? Biasanya saya campur dengan jus buah. Apakah aman mencampur water kefir dengan jus microgreen? Ya, kalau kurang jelas ntar kita undang Ibu Pia untuk unmute ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, ini banyak kan nanya ya beli di mana gitu, bisa di Tokopedia, juga bisa WA ke saya, akan diarahkan ke bagian-bagian yang terkait.
Baik, kalau pakai media tanam, ini pertanyaan dari Ibu Linda. Pakai media tanah, apakah boleh langsung kena simat atau sinar matahari? Ini pertanyaan dari Ibu Linda. Kemudian dari, oh, yang tadi, yang water kefir ya, itu sama yang simat ini. Silakan kok. Oke, thank you Bu Pia. Ini kefir, jujur saya nggak pernah coba ya. Cuman memang di grupnya saya ini ibu-ibu memang banyak banget yang bikin kefir, probiotik gitu loh. Dan mereka nggak pernah campur sih kayaknya sih dengan wheatgrass. Jadi ya mohon maaf Bu, saya ini belum bisa jawab yang kefir sama microgreen. Cuman ya just in case, Ibu boleh coba googling lagi. Kalau yang benar-benar safe itu adalah microgreen plus buah biasanya. Itu memang lagi ngetren sekarang. Jadi nutrisi dari buahnya kita dapat, nutrisi dari wheatgrass-nya itu kita luar biasa dapat sekali, dan nggak perlu ngecium bau-bau rumput kan kalau udah kena buah gitu. Kalau kefir mungkin agak asam karena fermentasi kali ya. Saya juga kurang paham sih. Mohon maaf ya Bu ya. Untuk yang kedua, media tanah langsung kena simat. Fungsinya sinar matahari di microgreen sebenarnya hanya untuk mengeluarkan zat hijau daun. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sinar matahari frontal. Begitu tanam langsung kena sinar matahari nggak perlu. Kita hanya cukup biasnya aja. Nah kalau tanpa media tanam, itu biasanya kita kejar tinggi dulu. Kita blackout, kita gelapin, kita kejar tinggi. Jadi tingginya kita sudah mau, contoh misalnya kayak pea-shot. Pea-shot itu saya selalu info ke teman-teman, baiknya kita kejar 20 cm. Tinggi 20 cm, baru kita kenain sinar matahari, mau frontal boleh, kalau frontal paling cuma 3 jam sampai 4 jam, itu berubah jadi hijau muda, panen. Nanti simpen lagi buat regrow generasi kedua. Sama, kita kejar juga 20 cm, baru panen lagi. Kira-kira gitu, kalau simat jadi nggak penting dari awal kena, nggak. Cukup bias saja. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Ko Andi. Apa khasiatnya daun wijen hitam? Kemudian Ibu Katerina bertanya, bagaimana cara mengolah microgreen menjadi makanan? Nah, mungkin ini Ibu dan yang lain semuanya bisa mulai gabung ke grup ya Facebooknya The Huston. Di sana itu begitu banyak kreativitas di mana para microgreen ini mengolah menjadi makanan-makanan yang lezat. Baik, yang tadi khasiat daun wijen hitam ya, Ko ya. Kemudian ini agak panjang dari Ibu Karina. Ko Andi, saya Karin mau bertanya. Pertama, tadi disebutkan media tanam untuk microgreen. Media tanam apa yang paling umum, efektif, ekonomis untuk tanam microgreen? Wah, luar biasa. Yang kedua, jika menggunakan box mica sebagai wadah media tanam, apakah bagian bawah harus dibolongin? Ya. Nah, yang ketiga, misalkan kita tanam microgreen di dalam kos-kosan, tapi atap kos atau lantai 3, saya di lantai 1, pakai kayak asbes plastik yang tembus, oh berarti ini tidak langsung ya sinar matahari. Ya, ada bias ya. Apakah microgreen yang ditanam di bawah itu, apakah bisa microgreen ditanam untuk matahari yang bias? Oke. Nah itu dulu, kok. Oke, thank you Uncle Edi. Untuk kandungan wijen hitam, sebenarnya kalau untuk kandungan sayuran microgreen, teman-teman bisa googling lagi lebih jelas. Cuman kalau untuk wijen hitam, kebetulan itu juga favorit saya. Paling banyak itu sebenarnya mengandung kalsium kalau wijen hitam. Sama ya zat besi juga ada. Tapi untuk lebih detailnya bisa di googling lagi ya Bu ya. Kalau media tanam yang paling ekonomis, yang paling banyak dipakai ya sebenarnya kokopit. Itu kalau koko blok itu nggak terlalu mahal, sekitar 30-40 ribuan, itu bisa dipakai untuk kurang lebih saya pernah pakai satu blok itu hampir 40 tray. Jadi 40 kali semai, 40 kali panen. Kalau paling ekonomis ya kokopit. Cuman kalau nggak mau lebih ekonomis lagi ya tanpa media tanam sebenarnya, jadi nggak perlu media tanam. Yang tadi yang kos-kosan, lantai 1 ada kanopi, itu sebenarnya nggak masalah, karena kondisi saya tanam adalah seperti itu. Saya di rooftop lantai 3, ini atas cuman solar guard tapi transparan. Saya tanam dari 2016 hidroponik microgreen semua di lantai 3 di rooftop. Jadi aman sebenarnya, nggak ada masalah.
Boleh dilanjut, Uncle Edi? Baik, Ko Andi. Berapa lama boleh dikasih AB mix dan apakah kimia AB mix tersebut? Kemudian dari ini Ismarning ya, mungkin Bapak atau Ibu. Microgreen bisa dipanen sampai berapa kali? Nah, mungkin itu dulu. Untuk AB mix saya nggak mau jawab lebih lanjut ya, karena itu kita nggak pakai di microgreen gitu loh. Itu hanya di hidroponik, itu ada kelasnya sendiri nanti. Kalau untuk panen, itu kita ada beberapa yang memang bisa sampai 2 kali panen. Contohnya kayak pea shot, wheatgrass. Nah, problemnya cuma satu, apalagi di wheatgrass. Panenan pertama itu selalu lebih enak, lebih nggak bau, masih fresh, wangi rumput lah, atau mungkin orang yang kurang suka ya bau rumput gitu loh. Nah, kalau yang kedua, itu biasanya tinggal anyepnya doang. Nutrisinya tidak sebaik yang pertama. Karena di setiap benih, dia ada nutrisi dan kandungannya sendiri. Waktu dia pecah benih, dia akan mengeluarkan semua nutrisi yang ada di dirinya untuk proses pertumbuhannya dia. Dan itu pertahanannya si benih itu sangat lemah di sana. Makanya kita harus benar-benar jaga waktu dia pecah benih. Itu zat asam akan keluar, nitrat, dalam NH3 itu keluar semua di sana. Makanya kenapa kalau tanpa media tanam, itu keuntungannya adalah kita bisa bilas dengan air. Jadi waktu zat asamnya itu keluar, kita bilas. Otomatis itu mengurangi kelembapannya si benih sama zat asamnya yang bisa bikin jamur. Nah, kenapa saya suka tanpa media tanam ya di situ sebenarnya. Nggak gampang kena jamur dari benihnya itu sendiri. Itu kurang lebih. Jadi panennya bisa 2 kali, tapi kadar nutrisinya ngedrop ada, sama ya biasanya tinggal baunya doang, nutrisinya kurang gitu oke. Boleh dilanjut, Uncle? Ko Andi, apakah wheatgrass bisa dikonsumsi tanpa di jus? Pertanyaan dari Ibu Yasinta. Kemudian dari Ibu atau Bapak Mauren ya. Umur berapa microgreen kangkung boleh kena sinar matahari supaya rasanya kangkung beneran? Emang ada rasa kangkung bukan beneran? Silahkan jawab kok. Oke, wheatgrass better di jus sih Bu. Kalau misalnya kita makan begitu, kita udah kayak kambing juga ya, atau sapi ya gitu ya. Kecuali Ibu boleh coba tanam millet. Nah, millet ini berbeda. Millet itu pakan burung kan, makanan burung tuh yang bintik-bintik kecil gitu loh. Itu menarik Bu. Jadi ada teman kita yang memang orang ilmiah juga riset, dia sampai masukin ke lab, hasil labnya juga ternyata bagus. Sekarang lagi mau dibikin minuman dari millet gitu, dari microgreen millet. Nah itu millet bisa dimakan langsung dan itu lembut sekali, beda sama wheatgrass. Kalau wheatgrass itu benar-benar rumput Bu. Jadi mendingan di blender, di jus atau di kompres, jangan dilalap begitu Bu. Kayaknya agak susah telan Bu kalau rumput. Oke, yang kedua, kangkung. Lupa nih. Oh, kangkung. Kangkung itu perlakuannya so far ya, kena matahari cukup 2 hari terakhir sebelum panen. Itu kalau mau mataharinya bias. Kalau mau frontal, 1 hari sudah bisa. Jadi hari kelima kita kejar tinggi dulu, di blackout kejar tinggi, kan dia masih kuning. Tunggu kurang lebih sampai 8 cm deh tingginya, 8 sampai 10 cm. Nanti langsung kena simat frontal 1 harian, sore panen. Itu sudah enak, sudah crunchy. Oke, boleh dilanjut, Uncle? Ya, di sini kalau pakai media tanah, apakah boleh langsung kena sinar matahari? Oh, ini udah tadi ya? Ya. Ini kemudian microgreen ditanam di suhu berapa? Ntar kalau Suhu sudah tadi juga udah. Pertanyaan mirip-mirip ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui komposisi vitamin tanaman microgreen yang kita tanam? Nah, itu di Google deh. Ya, oke, itu ada tabel-tabelnya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ibu Helen bertanya, apakah wheatgrass punya akar perlu dikonsumsi juga atau hanya daun wheatgrass-nya doang? Oke. Silakan. Oke, kalau media tanah, tadi sebenarnya kita nggak perlu sinar matahari frontal, cukup bias saja. Jadi kita taruh di bawah kanopi, itu sudah cukup. Kalau suhu sama seperti hidroponik sebenarnya, 16-26 derajat. Kalau komposisi setiap sayuran microgreen, itu kita harus googling lagi.
Tapi yang sepengetahuan saya, berdasarkan jurnalnya si Waibeli tadi, the best untuk microgreen, nutrisi paling the best, paling banyak unsurnya, itu hanya ada di brokoli. Jadi brokoli itu paling tinggi nutrisinya untuk di microgreen. Baru nanti turun lagi ke ada lagi alfalfa, kale, sayur kale, itu bisa juga dijadiin microgreen. Yang keempat, akar microgreen. Nah, ini masih pro kontra sebenarnya ya. Cuman kalau yang masuk ke logisnya saya adalah begini. Akar itu kan kita kerendam air terus. Otomatis itu mungkin ada patogen mikroba yang tidak baik kalau dikonsumsi. Itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Cuman memang ada beberapa juga ahli nutrisi yang bilang nggak masalah, toh tauge juga kita makan, tauge kan akar gitu. Nah, itu balik lagi, kita harus cari tahu dulu lebih detail, benih ini sebenarnya, sayuran ini boleh nggak dimakan akarnya? Kalau boleh harus matang atau mentah. Nah, itu butuh detail lebih banyak lagi, kita harus cari-cari lagi, belajar lagi. Cuman ya mendingan jangan sih. Makan batang sama daunnya aja juga udah banyak kok, nggak perlu sampai akar. Akarnya buat ekoenzim aja ya, Pak Joni ya. Iya. Oke, dilanjut. Oke, Ko Andi di sini malam Ko Andi di mana bisa praktek langsung ya, melihat dan sekaligus belajar di grup Facebooknya The Huston. Kemudian bagaimana cara tabur benihnya? Lihat YouTube-nya The Huston. Ya ini langsung saya jawab ya, karena memang perlu visual juga untuk Ibu Claudia bisa search ya di YouTube-nya The Huston. Kemudian, nah ini pertanyaan dari Ibu Yanti kembali lagi mengenai wheatgrass, lebih bagus yang tinggi-tinggi atau yang pendek ini kok? Nah, wheatgrass ini menarik. Oke, saya pribadi saya pernah coba-coba sendiri, tapi ya mungkin teman-teman juga harus berani adventure ya, berani explore sendiri juga ya. Saya biasanya kalau coba benih, saya sharing aja, yang saya habisin pasti minimal 1 kilo. Jadi 1 kilo saya rendam langsung, itu saya sebar di 12 tray, minimal 9, tapi kalau 9 itu terlalu bertumpuk. Bisa 12, masing-masing 70-80 graman, dan itu perlakuannya saya anggap semua sama. Contoh misalnya saya lagi coba cari, Pak Joni mungkin pernah saya kirimin video saya pakai ekoenzim ya, ini kita bicara ekoenzim sedikit ya. Jadi saya coba di benih kangkung, saya pakai 3 tray. Nah, ada yang hanya air putih, ada yang hanya direndam dengan ekoenzim, ada yang dibilas dengan ekoenzim. Jadi masing-masing benih itu kita harus tahu dia punya kandungan benihnya, caranya seperti apa. Baru kita bisa coba perlakuan bagaimana yang cocok dengan si benih ini. Gitu loh. Tadi yang kangkung ya begitu kira-kira. Jadi dibilas, nggak dibilas sama air wadahnya pakai ekoenzim. Beda apa enggak? Nah, kalau wheatgrass itu sama Bu, saya ngetesnya juga kayak begitu. Wheatgrass itu tidak bisa kena ekoenzim. 1. Kedua, wheatgrass itu dipanen paling bagus itu umur 6-8 hari. Karena batang bawahnya itu yang kuning masih tebal. Yang bikin wheatgrass di cold press atau slow juicer manis itu adalah batang bawahnya. Kalau sudah lebih dari 8 hari, biasanya batang bawahnya itu sudah tidak kuning. Dan itu kadar manisnya kurang. Memang saya belum pernah ngukur ya. Kan ada alat ukur buat manis tuh gitu loh. Saya belum pernah ngukur. Ini berdasarkan lidah saya aja gitu. Jadi makanya kita harus explore lagi sendiri. Kuncinya di microgreen ini sebenarnya adalah berani coba dan lebih banyak coba. Makin banyak kita coba, kita makin tahu. Satu adalah spot di rumah kita atau tempat kita tinggal, tempat kita semai, itu cocok nggak? Suhu, kelembapan, sirkulasi udaranya cocok nggak? Dan usahakan semai itu dari benih besar. Karena benih besar itu lebih mudah. Benih kecil kayak tadi yang saya praktekin yang bayam, sekali tuang kan plok banyak gitu kan. Nah itu waktu dia pecah benih kan zat asam dari benih itu keluar. Itu kalau kita nggak bisa jaga suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara, saling bertumpuk dan zat asam kena, busuk nanti. Makanya kenapa benih besar dulu, dan paling gampang adalah sebenarnya kacang hijau. Di dapur pasti ada, nah itu kita bisa pakai. Jadi kalau bikin microgreen kacang hijau, tinggal 3 hari, itu udah pasti numbuh. Bagus. Bikin tauge kan cuma 1,5 hari.
tambahin lagi aja 1,5 hari jadi microgreen kacang hijau. Dan itu nutrisinya jauh lebih baik daripada si tauge. Itu. Ada lagi yang Kledi? Oh, banyak ini. Nah, Bapak Ibu, kita waktunya sangat terbatas, enggak semua yang bisa kita bacakan, yang terakhir-terakhir enggak akan mungkin bisa, karena kita selalu komit dengan waktu ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi baca. Ko Andi jawabnya singkat-singkat aja, ntar kalau mau lebih jelas itu bisa masuk ke grup ya, ke grup Facebook, bisa kita iniin. Pertanyaannya bagaimana teknik penyimpanan microgreen supaya awet dan tahan berapa lama? Kemudian sausnya enak, tadi saya udah coba. Oke, makasih Bu Pia. Ini sponsor ya, jadi memang kita disponsori oleh saus yang ini untuk melengkapi microgreen. Nah, memang enak, semoga Ibu yang menang ya ntar ya. Kemudian, apakah media tanam kokopit bisa digunakan berulang? Nah, itu pertanyaannya ada 2, Bu Andi. Tadi udah bagaimana ya. Teknik penyimpanan? Tadi yang media kokopit udah Uncle Edi. Jadi kita Udah bisa ya? pakai ulang dengan dijemur, dikeringin dulu, baru nanti kita pakai lagi. Oke, Kalau bagaimana? simpen microgreen ya, Ya. simpen ini sebenarnya gampang. Kalau tanpa media tanam, kita bisa cabut dengan akar, kita keringin akarnya, maksudnya dilap aja, kena kain gitu udah kering, kita tinggal taruh di wadah yang kedap, lock and lock atau tupperware yang dipres gitu loh. Nanti tinggal masukin kulkas gitu aja. Atau mungkin teman-teman ada plastik zip, itu juga bisa dipakai. Tinggal akarnya nanti dikasih kain aja dikit atau tisu. Itu bisa tahan 2 minggu. Nah, kalau yang nggak sama akar, perlakuannya sama, tapi 1 minggu, lebih dari 1 minggu dia udah nggak fresh, udah nggak enak. Oke, boleh lanjut. Oke, bagaimana tahu kapan waktu panen tiap benih dan bisa dipanen berapa kali? Tadi udah dijawab ya. Nah, ini bagaimana tahu kapan panennya ini? Kemudian ini banyak yang beli-beli di mana ya? Itu bisa search ya, atau bisa WA ke saya, akan saya arahkan. Kemudian apakah kokopit sebelum dipakai harus dicuci dahulu dan caranya bagaimana? Ya, ini juga sudah ya sepertinya ya. Semprotan beli di mana? Nah, tentu kalau bisa Bapak Ibu jangan bertanya yang begini ya. Di sini akan agak menghabiskan waktu kita mengenai beli di mana. Boleh WA langsung ke saya, akan saya arahkan. Bukan saya yang jual ya, Bapak Ibu jangan salah. Saya nggak pernah menjual, termasuk saus bukan saya yang jual juga. Kita hanya fasilitasi. Kemudian bagaimana cara penyimpanan benih? Bila lama tidak dipakai. Karena bila lama bisa bertepung. Nah, mungkin itu dulu. Ini pertanyaan bagus banget, simpan benih. Oke, kokopit tadi kalau misalnya kita beli karungan, kita harus cuci, jemur kering, baru pakai. Jadi saya sarankan pakai kokoblock aja. Tinggal rendam air, langsung pakai. Simpan benih. Simpan benih ini sebenarnya agak menarik. Karena kalau tadi di pelajaran itu 1 semester ngurusin benih. Simpan benih itu cukup gampang, kita tinggal masukin toples yang kedap udara. Kalau kita nggak yakin dia kedap udara, kita kasih silika gel di dalamnya. Nah, ada juga orang yang memang kasih tahu simpannya di chiller. Boleh di chiller. Tapi dengan catatan, kita harus yakin benihnya itu sudah ada di wadah yang tidak ada air atau kadar airnya rendah. Karena biasa kan kalau kita simpen barang atau box gitu di dalam kulkas, besoknya kita lihat itu udah ada bintik-bintik tuh di dalam toplesnya atau kotaknya. Nah, itu kalau kena benih malah jamuran busuk. Jadi lebih baik cukup di toples kering, kalau kurang kering kasih silika gel, nggak perlu masuk kulkas. Itu aja sih kalau simpan benih. Oke, mengenai jus wheatgrass kok apakah tidak boleh di blender terkena pisau metal? Kemudian bagaimana tahu benih itu organik atau tidak pada waktu beli? Wheatgrass di blender nggak masalah sih. Kena metal nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Oke. Kita kayak di mall-mall aja kan pernah jual itu wheatgrass semua di blender di cold press kok, sama kena metal juga. Baik. Kalau yang satu lagi tadi benih organik atau tidak, bagaimana bisa tahu? Itu hanya Tuhan dan penjualnya yang tahu. Jadi kita harus ada trust dengan penjualnya. Bener gak organik? Kalau yakin penjualnya jujur, ya udah beli gitu loh. Tapi kalau misalnya mau yang pasti, beli benih pabrikan juga bisa yang F1. Gitu. Oke, apakah kokopit dan rockwool bebas dari kimia berbahaya? Apakah bibit padi bisa dibuat microgreen? Bibit padi bisa. Rockwool itu sebenarnya ada prosesnya sterilisasi ya. Waktu dia dari
dia kan kayak batu bata gitu, dibakar dengan suhu tinggi, itu ya semua virus, mikroba, bakteri ini mati gitu loh. Jadi dia tuh sudah steril sebenarnya, rockwool ini. Kokopit juga ya sama, karena dari serabut kelapa yang difermentasi, jadi yang di dalamnya itu ya mikroba baik gitu loh. Semua Oke. hasil fermentasi kan baik. Baik, Ibu Dahlia bertanya, bibit-bibit seperti salada, kale, dan lain-lain, bibitnya sama nggak dengan hidroponik? Kemudian dari Ibu Dewi, bagaimana kita bisa tahu hasil panenan kita cukup berkualitas, hanya kelihatan tampak fresh, atau ada rasanya menandakan kualitasnya bagus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Ya, bagus nih, bagus banget. Oke, panen bagus ya, saya catat dulu ya. Oke, Oke. yang bibit. Bibit microgreen kita pakai dengan bibit hidroponik. Yang tadi sudah dijelaskan, cuman lebih baik kita cari memang benih yang organik. Jadi microgreen kita benar-benar 100% organik. Itu ya, udah ya. Yang kedua, panen yang bagus. Nah, faktor panen bagus dan kita bisa lihat sebenarnya microgreen kita ini sayurnya bagus atau tidak, kita bisa lihat dari akarnya. Kalau akarnya putih bersih selama kita tanam tiap hari dia nggak berubah, bagus, makin bercabang, putih bersih, pasti panenannya sukses. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat hari ketiga nih, akar sudah mulai banyak tapi agak coklat. Nah, itu banyak faktor juga. Suhunya ketinggian, suhu air wadah bawahnya mungkin juga panas, kurang udara, atau lembab. Jadi cuma 3 itu aja, suhu, kelembapan, sirkulasi udara. Oke, Uncle boleh dilanjut, Uncle Edi. Oke, Ibu Yeni bertanya, apakah bisa dengan media hidroton? Wah, nggak bisa. Kemudian Ibu bertanya, Nggak bisa, Bu, sorry, Bu. Oke, Ibu Diana bertanya, kalau pakai rockwool basah untuk benih kecil, kapan perlu disiram lagi setelah benih berkecambah agar tidak terjadi busuk akar atau busuk batang? Yes. Oke, rockwool benih kecil ada triknya untuk kita spray. Jadi jangan spray dari atas, spray dari bawah. 1. Kedua, kalau pakai rockwool dengan benih kecil, kita nggak perlu takut yang namanya busuk. Itu dengan cara dikipasin. Jadi kita taruh kipas angin atau memang tempat kita semai itu anginnya sudah ada. Nah, itu rockwoolnya direndam aja setengah. Itu nggak bakalan busuk, Bu. Jadi sama kayak semai hidroponik sebenarnya. Jadi rockwool direndam setengah. Rockwool kan kita potong tipis tuh, kurang lebih 1 cm paling. Nah, kita rendam aja basah semua, banjir, tapi nggak kelelep ya rockwoolnya ya. Atasnya benih, udah. Itu nggak mungkin busuk, Bu. Pasti bagus. Oke, di sini Ibu Rosemary bertanya, selain microgreen untuk makanan sebagai salad, apakah boleh direbus atau dimasak? Kemudian ada yang bertanya, kalau terlanjur beli benih dari pabrik yang ada fungisida, bagaimana cara membersihkannya? Kemudian satu lagi, bagaimana potensi bisnis microgreen? Ini Pak Taufik bertanya, microgreen apa saja yang tren saat ini? Tentu ini potensi bisnisnya bagus ya Pak ya. Di sini 300 lebih Pak peserta yang ikut. Kita berterima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Silakan Ko Andi. Microgreen mayoritas dimakan mentah. Kalau misalnya mau dimasak, ada caranya agar enzim baiknya itu tidak habis atau vitamin C-nya tidak mati atau hilang gitu. Contohnya adalah waktu misalnya kita mau cah si pisot atau kacang hijau. Kita masak dulu bumbunya. Bumbunya sudah jadi, mau dimasukin daging segala macam udah jadi. Saat kita matiin api kompor, panci kuali kan masih panas. Baru taruh microgreen-nya, aduk bentar, taruh di piring. Dah gitu aja. Kalau mau dimasak, atau bisa juga mungkin dikukus sebentar. Gitu. Tapi better saran saya sih lebih baik dimakan mentah kalau microgreen. Jadi nutrisi maksimalnya kita dapat, terserap tubuh dengan baik, dan enzimnya juga nggak hilang, karena nggak kena panas. Oke, benih yang fungisida, salah satu caranya cuma dicuci bersih. Jadi patokannya kan dia kan ada kena cat warna merah. Kalau kita cuci sampai cat merahnya hilang, ya itu bagus, tapi balik lagi, fungisida itu ada 3 macam. Ini bahasanya panjang nih Uncle Edi. Oke, ntar lanjut di grup ya. Kalau ada benih. bertanya di grup apa yang bisa bergabung di grup Facebook. Sekarang udah mencapai 1000 lebih juga. Nah, bagaimana cara panen yang simple supaya tidak gunting satu persatu akarnya untuk kangkung?
Kemudian microgreen apa saja yang bisa regrow? Oke, panen simple tinggal diambil pakai tangan dari atas, kayak dijambak, gunting langsung. Itu aja satu. Atau kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube yang orang-orang bule itu, mereka ada pisau khususnya. Itu beda cerita ya. Mereka di sana suhunya nggak sepanas kita, kelembapannya juga nggak setinggi kita. Otomatis panennya itu pasti tinggi-tinggi, besar-besar gitu loh. Makanya kadang jangan iri dengan mereka, karena memang iklimnya mereka mendukung untuk menanam microgreen lebih baik dibandingin kita yang di tropis. Jadi tinggal gunting aja, tinggal dijambak gunting atau pakai pisau langsung disabet juga bisa. Nah, microgreen yang regrow with grass bisa, pea shot bisa. Yang saya tahu sih 2 itu sih. Cuman jujur saya saranin panen sekali udah buang aja deh gitu. Karena panenan pertama itu selalu paling the best untuk dikonsumsi. Jangan Yang kedua dibuang, kok. biasanya agak kurang gitu. Jadi ekoenzim kok. Oh iya, jadi bahan organik bener. Oke, bagaimana cara menghindari lalat buah bertelur karena suka ada ulat kecil di air dan di tray semacam larva yang bentuknya seperti wijen. Kemudian menanam benih kecil, microgreen seperti bayam, red cabbage, brokoli. Pas numbuhnya muncul serabut mirip kapas, lalu suka layu dan tidak menumbuh ke atas. Adakah tipsnya? Oke. Ya, silakan kok. Oke, ulat yang di wadah itu makanya kita harus rajin ganti air di wadah bawah. Kalau yang ulatnya di rock wool ini kan selalu dalam keadaan basah. Jadi kita harus ada sirkulasinya bagus. Dan itu biasanya kalau dia ada dihinggapin lalat buah gitu dan jadi ada belatung di rock wool-nya, berarti ada beberapa benih yang sebenarnya itu sudah busuk. Dan itu yang mengundang. Gitu loh. Itu satu ya. Ngakalinnya gampang. Kita ya ini ke hidroponik sedikit. Kita pakai yang namanya yellow trap. Jadi kayak kertas kuning ada lemnya. Tempel aja dekat tempat kita taruh tray microgreen-nya. Jadi tipsnya hanya itu kalau untuk lalat. Yang kedua, benih kecil tadi ya, tadi udah dijelasin juga ya, rock wool-nya kita basahin setengah, sebar, dan biasanya kalau misalnya sudah tumbuh bagus, terus tiba-tiba mati, itu juga sebenarnya sih ada virus juga, ada bakterinya juga gitu loh. Mungkin waktu lagi ngerjainnya juga tidak steril. Makanya kalau misalnya habis panen, itu wadah kita semai kita harus cuci bersih, harus disterilkan. Nah, salah satunya karena ini rata-rata semuanya penggiat ekoenzim, ya kita pakai ekoenzim 1:1000, direndam aja. Boleh, Uncle Edi? Oke, kemudian apakah millet itu sama dengan Java Wood? Dan bagaimana panen bayam yang paling simple dan paling lama, paling bagus untuk panennya? Millet Java Wood saya kurang tahu. Yang saya tahu hanya bilangnya millet. Panen bayam sama. Cuman bayam kan nggak bisa dijambak tuh. Dia pendek-pendek kan, kecil paling 3 cm. Nah, itu pakai 3 jari aja. Jempol, telunjuk, jari tengah. Paling lama? Udah. Paling lama? Oke. Kalau bayam, saya personal, saya akan tunggu sampai daun sejatinya keluar. Daun ketiga dan keempat keluar, baru saya panen. Soalnya kalau nggak ketiga, keempat keluar, itu yang dimakan dikit. Jadi mungkin sudah jadi baby green, baru saya potong makan. Itu personal ya, pribadi ya. Jadi teman-teman kalau mau yang cuma 2, ya itu paling 7 hari udah panen. Kalau saya tunggu sampai 11 hari baru saya panen. Oke, kemudian saya lihat Ko Andi pakai NFT untuk microgreen atau hanya untuk WG saja? Oke, NFT ini sebenarnya hanya mengakali biar saya nggak bilas-bilas. Itu aja. Dan itu sebenarnya udah advance punya ya, bukan basic. Itu ada timernya, ada ganti airnya juga, dan ada saya pakai cairan khusus juga biar dia nggak berjamur. Karena benih yang terendam lama, tambah lama dia akan busuk dan itu jadi agar. Gitu kira-kira. Oke, kemudian iya. Apakah ini ntar akan di-upload? Iya, yang mau rekamannya, mau ini semua bisa hubungin saya ya. Saya kembali lagi share nomor saya supaya kita tidak bertanya-tanya mengenai hal ini lagi. Mau beli apa, di mana, kemudian kita lanjut. Ini Ko Andi, untuk osteoporosis, apa yang dikonsumsi ya, maksudnya microgreen-nya. Kemudian cara semai microgreen alfalfa.
Alfalfa itu sebenarnya kebanyakan dijadiin sprout aja ya, dia berkecambah jadi toge. Jarang banget yang dijadiin microgreen. Cuman kalau mau jadiin microgreen ya kita tinggal sebar di tray sama ada media tanam, biasanya sih rock wool atau kokopit juga boleh. Tinggal ditambahin 2 hari aja waktu dia udah jadi toge. Nah kalau yang buat osteoporosis, seingat saya sih pea shot ya. Jadi keluarganya pea shot tuh, pian tuh yang kacang polong, ada rainbow pea segala macam itu kalsium. Cuman nanti boleh di Google lagi sih kalau buat kandungan ya, karena tiap benih tuh beda-beda. Baik, kemudian Ibu Lina bertanya, kalau tanam di bawah kanopi, suhunya cukup panas, sekitar 30 derajat. Apakah boleh pakai kipas angin? Boleh. Kemudian Boleh. boleh ya, udah langsung jawab ya. Saya pakai kipas angin. Kita kayaknya harus cepat ini, Ko Andi. Ini begitu banyak lagi, kita jawabnya langsung ya, singkat aja. Untuk bibit pabrikan yang F1 bisa dilihat di sebelah mana ya, Ko? Ada di bungkusannya. Oke, kalau tanam di ini sudah. Kalau saya mau tanam wheatgrass keburu jamuran sebelum sprout, apakah ada tips dan triknya? Wheatgrass jamuran. Wheatgrass jamurannya itu karena benihnya itu nggak numbuh biasanya. Jadi wheatgrass ini ada busuk benih karena nggak numbuh. Ada satu lagi memang spora jamur. Jadi dia tetap numbuh bagus, tapi ada kayak jaring laba-laba gitu. Ada bintik-bintik hitamnya. Nah itu sebenarnya nggak mengganggu. Jadi nggak perlu panik atau dicabut benihnya yang padahal udah numbuh bagus ya, itu nggak perlu. Tinggal siram air aja, terus taruh aja di bawah sinar matahari. Itu pasti hilang jamur yang kayak spider web itu. Baik, kemudian Pak Binawan bertanya, apakah kapas alam boleh diganti kapas sintetik? Boleh. Boleh. Apakah tanaman yang tumbuh tidak baik, maksudnya tidak sempurna, boleh dikonsumsi? Tidak. Boleh, kan ada jamurnya, Bu. Boleh ditanam, bisa tanam kemangi dengan cara microgreens? Bisa. Oke. Ini saya ada contohnya nih kebetulan. Aduh, susah juga sambil ngomong aja. Kalau ini nggak apa-apa. Apakah semua rootwall gatal? Adakah cara untuk mengatasi gatal dan kadang ada yang tajam? Nah, ini basil, ini kemangi. Oke. Kalau rockwool untuk orang yang memang ada alergi debu, itu pasti gatal. Saya nggak ada alergi debu, tapi kalau kebanyakan potong juga tambah lama gatal. Oke, apakah coco sheet boleh dipakai? Bisa. Baiknya untuk metan apa? Semuanya bisa coco sheet, untuk semua benih bisa. Bagaimana? Oh, ini sudah yang bayam, buku. Kalau kokopit yang sudah ada nutrisi itu apa namanya ya? Coconoir. Itu di Indonesia jarang banget. Biasanya kita bikin sendiri. Oke, penyimpanan. Sebelum disimpan di kulkas, apakah boleh dicuci terlebih dahulu atau direndam dengan ekoenzim? Direndam dengan ekoenzim, ada teman yang coba lebih awet. Tapi kalau saran saya, better nggak perlu dicuci. Jadi langsung aja dikeringin, simpen. Nanti begitu mau dikonsumsi, potong akar, baru cuci. Itu lebih awet. Baik. Nah, pas ya waktunya kita sesuai dengan target. Di sini kita buka 2 penanya yang mau unmute, boleh. Untuk 2 saja. Ya Pak Joni ya, kita buka ya Koko Andi untuk 2 pertanyaan. Ayo cepat sebelum Koko Andi memberikan 10 pertanyaan berhadiah saus wijen. MC boleh bertanya? Silakan. Ya, ini tadi kan ada dibahas ya benih-benih yang tidak organik ya. Memungkinkan nggak jika benih tersebut kita rendam dulu ekoenzim, biasanya kan seperti kita sarankan itu ya, kan ada pestisida, kita rendam dulu seperti itu. Rendam dengan campuran air 45 menit. Apakah sama nggak perlakuannya seperti ini juga? Memungkinkan nggak untuk menghilangkan itu? Oke, ini dari tadi soalnya ditanyain, saya bahas benih sedikit aja ya. Jadi benih itu kalau sudah kena pabrikan, Pak Joni, itu ada yang namanya fungisidanya itu sistemik. Sistemik itu berarti dia sudah menyerap ke benihnya, bukan hanya di kulit. Jadi mau direndam ekoenzim, direndam H2O2, hidrogen peroksida itu nggak mempan, Pak. Dia memang sudah ada kimia di dalam badannya sampai 2 minggu. Oke, saya pikir hanya tadi di luar aja, semprot aja. Nah, kalau yang di luar itu biasanya di benih kangkung, itu di coating insektisida. Itu bisa pakai ekoenzim. Oke, jelas. Ya. Baik, satu lagi penanya. Nah, bagi yang mau tray microgreen saus
dan lain Saya. sebagainya. Siapa ini? Saya mau tanya. Saya Weh, Saya mau tanya. raise hand. Saya. Karena kita rekam supaya nggak beradu ya. Bapak Ibu, raise hand. Saya. Yang pertama saya ini. Saya. Dengan Ibu siapa? Ibu Indi. Nah, silakan. Ibu Indi. Silakan Ibu Indi. Ya. Ko Andi, saya mau tanya. Saya di rumah juga ada sedikit hidroponik dan sedikit tanaman organik, maksudnya organik media tanamnya gitu loh. Ya. Nah, yang saya tanya, bisa nggak kalau saya nanam microgreen, media tanamnya seperti yang saya lakukan sekarang, itu campuran dari ampas ekoenzim sama biasa saya pakai itu sih Sekam bakar. sekam, ya betul. Boleh nggak? Boleh. Apa ya? Terus Aman kok, Bu. saya tebar begitu aja boleh ya? Tinggal gunting aja kalau panen. Sorry Bu, itu ampas ekoenzim kan pH-nya rendah sekali ya. Saya sih lagi coba pakai kokopit, saya aduk, tapi saya fermentasi lagi 2 minggu Bu. Oh. Gitu loh. Nanti jadi yang namanya, gitu. iya jadi harus difermen lagi, jadi F2 Bu, nggak bisa langsung pakai. Kalau langsung pakai mati semua nanti Bu, asam sekali kan gitu loh. Oh, saya sih di rumah kebetulan hidup sih. Saya nanam kangkung kebetulan. Ya kalau hidup boleh Bu, silakan. Kalau saya sih saya fermen lagi 2 minggu. Di Baik. fermen tuh diapain? Maksudnya didiemin aja atau ditambah apa gitu? Didiemin ada, ditambah. Ibu nanti di YouTube bisa cari namanya tera apa gitu loh. Jadi tanah tera gitu loh. Saya lagi bikin Bu. Itu nanti ada sekam bakarnya juga. Jadi kita masukin arang karbon di dalam kokopit sama si ampas EE-nya. Oh. Ada Bu, Kalau itu bekas bagus serutan, banget. kalau bekas serutan kayu bisa dipakai nggak? Bisa, itu kan kayak kokopit aja, serabut. Oh, oke. Saya banyak soalnya di rumah. Makasih. Thank you. Baik, di sini ada raise hand 1, pertanyaan singkat ya, 1 aja, dan kita akan langsung masuk ke quiz. Ini Jul. ya, saya mau tanya Pak. Setahu saya kalau biji-bijian itu katanya kan sumber asam urat. Kalau sudah menjadi microgreen, apakah masih asam urat juga? Terima kasih. Di microgreen ini ada beberapa teman saya yang memang ahli nutrisi juga. Itu kadar purinnya itu rendah, bahkan tidak ada. Makanya microgreen ini sangat aman buat orang yang asam urat, atau yang autoimun, atau yang cancer. Gitu loh. Cuman balik lagi Bu, Ibu harus coba dulu Bu sedikit. Apakah memang besok paginya bangun itu persendiannya sakit atau enggak. Karena baru minggu lalu, saya ada teman satu kasus kayak begitu Bu, makan microgreen kangkung, tiba-tiba sakit persendiannya. Itu saya lagi telusurin juga. Sebelumnya ada makan apa gitu kan, kita nggak tahu nih ya kan. Dia kan cuma bilang makan microgreen kangkung, makan yang lain kan kita nggak tahu nih gitu loh. Tapi kalau secara ilmiah nggak ada. Oke. Oke, Terima kasih. Thank you. baik. Terima kasih. Kita sekarang masuk ke quiz. Nah, Koko Andi, kita mau lihat apakah semua yang di sini ini udah lulus enggak, udah siap semai enggak benihnya. Nah, Koko Andi, silakan memberikan 10 pertanyaan. Caranya, di sini ada 300 lebih peserta. Chat yang pertama dan paling benar. Paling benar dan yang pertama itulah pemenang untuk pertanyaan-pertanyaan dari Koko Andi. Pertanyaan pertama, silakan Ko Andi, langsung mulai saja. Thank you Uncle Edi. Pertanyaan pertama, tahun berapa microgreen dijadikan menu diet? Kita ke pertanyaan kedua, silakan Koko Andi. Berapa lama masa tanam microgreen? Pertanyaan ketiga, silakan Ko. Berapa besar nutrisi yang terkandung dalam microgreen? Pertanyaan ke berapa nih? Keempat, silakan Ko. Sebutkan 3 saja nutrisi yang terkandung dalam microgreen. 3 saja. Pertanyaan kelima. Sebutkan 3 jenis media tanam. Selanjutnya, Suhu terbaik tanam microgreen. Berapa sampai berapa? 14 sampai 26. Penyebab jamur pada microgreen. Ayo, tadi di slide PDF yang tengah dia. Gambar yang tengah. yang ke-8, silakan Ko. Kelembapan yang terbaik untuk microgreen. Berapa persen sampai berapa persen?
Oke, pertanyaan ke-9. Contoh sayur yang tidak bisa dikonsumsi. Oke. Yang terakhir adalah cara terbaik simpan benih. Oke, kalau begitu sudah ya ibu-ibu semua di awal ini ternyata semuanya hebat-hebat, bisa menjawab dengan baik, diyakinin semuanya bisa memulai untuk menyemai benih. Nah, jika masih kurang yakin bisa masuk ke dalam grup Facebook yang The Huston, Tips Belajar Microgreen. Di sana kita akan saling belajar, kita akan saling menguatkan sehingga makin paham dan makin paham. Demikian, kita kembalikan ke Pak Joni. Oke, terima kasih Uncle Edi. Terima kasih juga Koko Andi. Luar biasa ya. Ini sepertinya seru juga nih. Seru dalam artian kata ini cara-cara tanamnya ya kan, kemudian gamesnya juga. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya ya, setelah dengar penjelasan tadi ya, luar biasa ya ternyata tanaman yang mungil ini, kalau saya sebut tanaman mungil nih. Ya, mungil tapi kasihnya banyak. Jadi benar-benar ini bisa jadi hobi juga di masa pandemi ini. Ya. Ternyata mudah sekali cara tanamnya. Ya, tadi udah lihat ya, panen ada yang sampai 3 sampai 7 hari, tidak perlu pakai pupuk. Ya kan? Juga kalau tanpa media tanam juga bisa. Kemudian tidak perlu juga penggunaan ini ya, tidak perlu sinar matahari secara langsung. Benar ya, di sini ya, mungkin kalau saya salah nanti Koko Andi bisa coba ya, oke. Dan saya juga baru tahu ternyata selain itu penuh nutrisi. Ya, bukan hanya nutrisi juga, mengandung banyak mineral dan antioksidan. Nah, terutama itu, makanya saya juga tertarik tuh karena yaitu yang kanker itu sebenarnya. Saya kemarin ada di EcoEngine juga, kita ada membahas yang satu orang bapak di China, dia sudah kanker stadium berapa, bahkan dokter udah angkat tangan. Tapi sekarang dia mengkonsumsi itu weight loss itu sehari, kalau nggak salah ada batasannya loh. Ya, betul. Ada dengar nggak? Kalau nggak salah 30 mili aja ya, tidak boleh terlalu banyak karena bisa minimal 30 mili Pak Joni. Yang penting rutin aja. Maksimal 60 sebenarnya kalau menurut FDA ya. Jadi tidak boleh sampai 1 gelas sampai minum sampai banyak gitu ya. Mungkin mau langsung sembuh itu jangan ya. Jadi ini juga hati-hati juga. Nanti boleh tanya Koko Andi di Facebook juga ya. Oke. Jadi malam ini ya kita telah banyak belajar dan mendapatkan manfaat daripada Microgreen. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada Koko Andi, kepada Uncle Edi, Pak Joni, Pak Edi. Ya. Ini Bapak Ibu semuanya hari ini sudah berpartisipasi. Ingat tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kalau untuk mau tahu lebih jelas bisa tadi sebagian bisa cek juga ke Uncle Edi. Kemudian juga bisa juga ikut di tadi, itu ada ya grup Facebook Tips Belajar Microgreens ya, The Huston. Ya, oke. Nah, itu bisa ini. Oke. Kalau begitu sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat semuanya.